Dikit sampai paha. Masuk paha ya. Jadi untuk menopang di bokongnya sendiri masih nggak nyaman ya? Masih nggak nyaman, kayak ngerasa masih trauma itu sih sebenarnya. Nyeri-nyeri dikit. Oh, lebih berat di kiri ya Pak ya? Denyutnya lebih kencang di sini. Tapi semenjak gula mulai turun, abses sudah mulai berkurang jauh. Waktu dia lagi akut-akutnya, lagi berat-beratnya, pinggang sakit nggak Pak? Pinggang nggak sakit, Cuma kaki doang? hanya di pantat aja. Oh, batuk aja ya? Oh, duduk, kemudian keringet dingin, riang, itu rasanya. Oh, baik. Oke Pak, kalau gitu kita akupuntur, kita buka baju, celana kita gulung ya Pak ya. Nah, saya mau akupuntur di belakang. Habis itu tungkrap dah posisinya. Jadi kita mau akupuntur bagian belakang untuk gula sekaligus untuk bokongnya. Ntar saya tembusnya dari celana. Ya. Ana bilateral. Oh, bilateral berarti 2. Jadi oke. Jadi ini kita mau mengobati abses anal bilateral. Bilateral itu 2, B itu 2. Jadi kiri dan kanan. Tetapi semua itu dari gula. Ingat sekali lagi, nanah akan terkumpul dengan sangat banyak kalau gula kita tinggi. Karena gula itu kan mencetak banyak luka yang tidak kunjung sembuh, ya. Nah, tapi kita harus perbaiki ini dulu ya Pak ya. Gulanya dulu lah yang utama ini. Nah, ini saya ambil nih. Oh, Bapak ada skoliosis juga ya Pak ya? Oh iya nih, ada skoliosis nih, tuh. Iya Pak, ada skoliosis juga Pak. Tulang belakangnya bengkok. Simpel gini ya? Iya. Nah, itu dia. Nah, ini kita pakai teknik perabaan osteopati. Jadi kita bisa tahu kejepit saraf terjepit hanya dengan perabaan. Sini nih, ini nonjol nih Pak. Ini kalau saya dorong ke bawah nih bunyi nih. Tahu kan yang ilmu kretek-kretek tuh. Nah, udah ini nih. Udah dapat nih posisinya nih, poinnya nih. Nah, kadang kala juga orang yang skoliosis, walaupun secara penelitian belum terbukti, tetapi kebanyakan orang skoliosis itu bisa menaikkan kadar gula. Kenapa? Karena pankreasnya kejepit. Daerah sini nih, daerah-daerah pankreas, lambung, limpa semua. Jadi kalau ada sini bergeser, itu akan mempengaruhi organ dalam. Ya, ini kebetulan Bapak kena di gula juga ini. Walaupun dia ibaratnya suka manis, tapi ada skoliosis juga. Nah, ini. Kita ambil Pak ya. Kita getarin. Jam 5 cunung. Oke Pak. Maaf nih. Ini kalau saya bunyiin berdetak nih Pak. Ini nih, pegel banget nih. Ini kalau gini, ini sakit nggak nih Pak? Ada rasa. Ini sakit? Itu ada rasa. Ini? Enggak. Nah, berarti di sini sakit ya? Ada rasa. Oke, sakit? Ada. Oke. Lebih parah sini kan? Ah, itu nonjol. Sini? Enggak terlalu. Masih sakit? Ada rasa sakit. Gitu. Oh, Nah, itu rasanya kayak orang wasir. oh kayak wasir ya? Ya, wah itu rasanya perih sekali, bro. Perih sekali ya? Perih, keringet dingin, nggak bisa duduk. Itu rasanya sakit sekali, bro. Sakit sekali ya Pak ya? CRP-nya tinggi. Oh, CRP sempat tinggi ya? Tinggi, Prof. Normalnya 6, saya 96. Tinggi sekali Pak. Iya, makanya rujukannya kemarin seperti rawat. Sebenarnya tinggi sekali itu. Itu Iya. kadang bisa mempengaruhi di jantung, fungsi jantung itu. Iya, Prof. Jantung berdetak cepat nggak Pak? Iya, karena nahan sakit, Prof. Iya betul. Sakit sekali, sakitnya benar-benar. Ingat ya, CRP terlalu tinggi itu mempengaruhi kinerja jantung. Iya. Jadi tanggapan Pak Prof tentang mengenai sakit yang wasir itu seperti apa nih Pak Prof? Ya, jadi ini memang sejarahnya sih, memang ini istilahnya dari ada gula ya Pak ya? Iya. Ya, ada gula. Jadi intinya adalah memang penyakit infeksi itu kalau dia mempunyai suatu komorbidnya gula itu memang jadi advance lukanya, jadi banyak nanah gitu. Nah, makanya nggak kunjung selesai. Nah, setelah itu nanahnya banyak, jadi infeksi berat, akhirnya timbullah demam. Nah, timbullah habis demam, infeksi nggak kunjung sembuh, CRP naik. Nah, tetapi di sini memang yang kita harus jaga biang keroknya nih. Biang kerok pertama adalah gulanya sih. Seharusnya kalau gulanya turun kan
agak. Gulanya berapa Pak pas kejadian itu Pak? 300 kayaknya dok. Oh 300 ya. 300. Nah pada saat anak itu sudah mulai berkurang itu pada saat gulanya sudah mulai turun ya Pak ya? Sudah turun. Itu. Di bawah 200, Bawah 200. kemudian normal di 150 ke bawah. Nah kata dokter medis mereka bilang apa? Yang lukanya itu dibilang apa Pak? Abses anal bilateral. Iya, jadi abses anal bilateral. Abses itu adalah nanah, anal itu di anus, dekat anus. Nah itu bilateral di kedua sisi. B itu 2. Gitu. Terus tadi apa yang Pak Prof lakukan akupuntur? Oke, jadi akupuntur yang saya lakukan itu adalah membuat sedikit peradangan kecil di bagian dengan tusukan jarum ya, untuk melokalisir peradangan, untuk mengurangi peradangan yang kemarin. Jadi peradangan lawan peradangan nih sebenarnya. Nah, dan juga membuka aliran energi ya untuk meridian-meridian seperti kantung empedu GB gitu. Nah, karena kalau misalnya ada masalah di bokong segala macam kan, biasanya meridian GB itu berpengaruh juga. Nah, dan juga saya tusuk juga di meridian BL ya. BL itu di punggung. Karena BL itu kan ibaratnya seperti MCB-nya organ depan. Jadi saya perkuatkan, termasuk untuk sel-sel pankreasnya. Nah, sekarang ini kita gunakan dengan batu giok. Jadi intinya saya sekarang bagaimana mengurangi peradangan dan mengurangi nanah dan juga mengecilkan tempat yang keluar nanah dan juga menaikkan fungsi pankreas. Nah ini yang kita lakukan sekarang. Gitu. Nanti kasih info ya Pak ya, seminggu depan ada ini. Gitu ya. Ini sekarang saya menaikkan aliran darah di punggung dan juga meridian BL. Karena kalau meridian BL bagus, biasanya peradangan berkurang dan kadar gula turun. Makanya kalau akupunturis biasanya andalannya tulang punggung kan, BL, meridian BL itu meridian kantung kemih gitu. Ya. Enak Pak ya. Nah, sini nih bagian. Nah, sini bagian pankreas ya Pak. Pankreas itu fungsinya apa, Bro? Menghasilkan insulin. Supaya apa? Supaya gula yang di dalam darah itu bisa dipakai sama sel, Pak. Jadi kalau kita bilang kalau dalam minyak bumi solar tuh katalisnya sih ya, katalisatornya, penyambungnya lah ya. Nah gitu. Kalau pankreas rusak, insulin berkurang, otomatis gula di dalam darah itu tidak bisa dipakai di dalam sel. Makanya gula darahnya naik. Kalau gula darah di dalam darah itu diambil semua sama sel, gula darah turun. Nah, untuk katalisatornya apa sih? Katalisnya lah kalau kita bilang itu ya insulin. Tanpa insulin, gula tuh tidak bisa dipakai sama sel. Dia cuma numpuk di dalam darah doang. Gitu. Makanya kan ada orang bilang, saya minum obat gula darah turun. Jangan lihat pas minum obatnya, masalahnya pankreasnya hidup atau enggak, itu permasalahannya. Nah jadi terapi giok ini salah satunya yaitu terapi yang digunakan untuk menaikkan fungsi pankreas supaya insulin itu banyak keluar, diproduksi lah, untuk menurunkan gula di dalam darah. Vertikal nih. Mantap nih Pak ya. Aduh mantap, langsung enteng badan nih Pak. Aduh, giok semua. Nah ini kalau bagian BL23, 22, 23, 24, 25 nih untuk apa di analnya nih, absesnya nih. Nah ini dia nih. Nah nih Pak ya. Panas gak Pak? Hangat ya, kayaknya kurang panas ya. Kalau 60 derajat dah. Nah ini baru nih. Berasa nih ya. Tadi melehoi dia. Nah, mantap. Ya, saya menderita sakit abses anal. Kemudian saya terapi di tempat Prof Jim dan alhamdulillah mengalami perubahan. Tadi selesai terapi di akupuntur,
kemudian warna batik biok rasanya lebih enteng, mendingan, dan sakit yang ada di bagian pantat saya